Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan pada hari ini saya akan membawakan sebuah kisah mistis yang saya dapatkan dari treat horornya Netra Kala. Dan jadi di treat kali ini saya akan menceritakan sebuah permainan yang pasti pernah kalian mainkan di masa kecil kalian ya. Tapi apa jadinya jika dalam permainan itu kalian menemui sosok yang tidak diinginkan? Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam itu kampungku begitu ramai dengan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang tengah bercengkrama satu sama lain. Para remaja yang didominasi umur 12 sampai 18 tahun kadang masih suka berkumpul bersama dan memainkan permainan tradisional. Entah itu kasti atau petak umpet atau permainan yang lainnya. "Bosen nih, main apa yuk?" kata salah satu temanku. "Aku gak mau loh kalau main PS terus, bosen," ujar Nanang yang memang paling tua dari remaja yang ada di situ. "Cilumpet wae yuk," ajak Ahmad atau sering kami panggil Mamat. Ya, memang umur kami sudah beranjak dewasa. Namun permainan seperti ini sungguh menyenangkan dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Walaupun ujung-ujungnya bisa dimarahi oleh beberapa orang yang resah dengan kegiatan yang kami lakukan. Bahkan pernah kami melakukan permainan itu pada pukul 9 malam. Beberapa teman setuju dengan usul Mamat dan beberapa juga merasa enggan. Karena malam itu walau terlihat ramai, namun di gang sebelah baru beberapa hari ini ada berita orang meninggal. Kata orang tua di lingkungan kami, tidak baik untuk bermain di malam hari ketika ada keluarga yang sedang berkabung. Apalagi banyak cerita yang mengatakan kalau arwah orang yang meninggal masih di sekitar rumahnya. Setelah semua setuju, ada sekitar 12 orang ya saat itu. Kami home pimpa. Aku merasa harap-harap cemas. Aku tidak suka jika harus jaga dan mencari mereka. Pernah satu waktu aku kalah dan mendapat jaga dan mencari mereka. Namun karena malas, akhirnya aku pulang ke rumah saja. Paginya aku dimarahi dan disindir seharian oleh teman-teman karena kelakuanku yang tidak bertanggung jawab itu. "Hom pimpa alayum gambreng." Bersama-sama kami mulai mengibas-ngibaskan telapak tangan kami. Ketika kata gambreng, semua berhenti. Ada yang berhenti pada posisi telapak tangan menghadap ke bawah dan ada pula yang menghadap ke atas. Untungnya saat itu posisi yang menghadap ke atas lebih banyak dan salah satunya adalah aku. Beberapa kali mereka melakukan hal itu lagi dan sialnya Mamat kali ini yang harus berjaga. Kami tahu kalau Mamat ini orangnya penakut ya. Jadi kami harus bersembunyi di tempat yang lumayan gelap. "Wes yo, siap. 30 hitungan ya. 1, 2, 3," ucap Mamat sambil menutup matanya, menempel ke dinding musola. Kami waktu itu langsung menyebar kalang kabut mencari tempat persembunyian.
Kali ini aku bersama dengan 4 orang temanku, Davi, Nando, Slamet, dan Agus, serta aku sendiri. Kami berlima tanpa sadar berlari ke arah utara menuju ujung kampung. Yang sialnya, itu adalah jalan menuju ke pemakaman umum perkampungan kami. Jangan ke situ," ucap Davi sambil menunjuk jalan gang masuk ke area pemakaman. "Lapo, kamu takut?" saut Nando. Mbah Mardi itu baru aja meninggal. Hawanya nggak enak," kata Davi. Sambil bergidik melihat ke area pemakaman. Memang dari kami berlima, Davi yang paling menakut. Setelah beberapa saat menimbang-nimbang, akhirnya kami memutuskan untuk mengarah ke sisi yang lain. Di sana memang masih jarang rumah-rumah, kondisinya pun terbilang cukup sepi karena masih banyak kebun yang kosong. "Sini aja, si Mamat gak bakalan sampai sini," kata Slamet sambil duduk di bangunan pos ronda. "Jangan, mending ke daerah sana aja," ucap Nando sambil menunjuk area rumah-rumah yang masih ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Aku tahu kenapa Nando tidak mau di pos ronda, karena di tempat inilah Mbah Mardi ditemukan tewas. Lengkap, dia masih menggunakan sarung dan kupluk, tewas dalam kondisi meringkuk. Waktu itu tidak ada kecurigaan sama sekali ya, karena memang waktu itu Mbah Mardi itu ikut meronda bersama bapak-bapak yang lain. Namun karena beliau sudah berumur, makanya ia hanya duduk menjaga pos ronda di kala yang lain berkeliling mengecek keamanan. Udah, gak usah berisik. Di sini juga gak apa-apa. Yang penting aku gak mau kalau Mamat lihat kita semua di sini," ujarku sambil di sebelah Slamet. Terlihat Nando dan Davi tidak nyaman untuk berlama-lama di pos ronda itu. Sedangkan Agus masih terlihat santai saja, walau terlihat celingukan melihat sekitar. Memang pos ronda ini berada di ujung kampung. Posisinya berada di bawah pohon mangga, menjadikan suasana memang terlihat seram waktu itu. Terlebih lagi, baru beberapa hari ada yang meninggal di situ. Terdengar suara seperti orang yang sedang berjalan di belakang kami. Sontak kami semua memalingkan pandangan menuju suara itu. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada siapa-siapa yang muncul. Bulu kudukku mulai meremang waktu itu. Sudah, ayo pindah aja," ujar Davi dengan nada ketakutan. "Kata Pak Kiai, tidak ada setan yang makan manusia, Dav," timpal Slamet yang malah duduk di tengah pos ronda. "Kalau mau pindah ya sana, nanti ketemu Mamat," lanjutnya sambil cengar-cengir menggoda. 10 menit sudah berlalu, suasana makin terlihat sepi saja. Tapi entah kenapa malah kami makin berlama-lama di pos ronda itu. Terdengar suara burung malam yang menurut cerita di kampung kami menandakan kalau sedang ada makhluk gaib di sekitar burung itu. Kamu tahu nggak, Met? Mbah Mardi itu kemarin meninggal di mana?" kata si Agus tiba-tiba. Seketika suasana menjadi mencekam. Bukan karena sosok Mbah Mardi yang selama ini masih hidup ya, namun karena perkataan Agus yang membuat mereka seketika diam memperhatikan Agus. "Ya di rumahnya toh," jawab Slamet dengan suara lantang.
Goblok, batinku sambil melihat jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, yang berarti sudah hampir 20 menit kami di sini. Udah, gak usah aneh-aneh. David yang mulai merasa jengah dengan perkataan Agus. Angin dingin tiba-tiba berhembus dengan kencang diiringi dengan suara guntur. Tanpa sempat mereka berlari menuju rumah masing-masing. Hujan sudah turun dengan derasnya. Waduh, gak plei, malah hujan. Terus gimana ini? Ucap Nando dengan nada khawatir. Udah, di sini dulu aja. Nanti masuk angin kalau nekat. Balas Slamet yang malah sekarang sudah rebahan. Cuaca makin terasa dingin. Sedangkan tidak ada seorang pun dari kami yang memakai jaket. Shh, kalian denger gak? Kata Agus tiba-tiba. Wes toh, gak usah aneh-aneh, sautku karena memang saat itu sungguh suasananya sangat mencekam. Apalagi ditambah hujan semakin lebat. Beneran kalian gak denger? Lanjut Agus. Memang waktu itu terdengar suara batuk seseorang dari arah kebun yang berada di belakang pos ronda. Saat itu kami berlima hanya bisa diam satu sama lain dan tidak berani untuk menengok suara apa itu. Tapi terdengar jelas walau dalam suara rintik hujan deras. Waduh, gak beres ini, ujar si Agus. Seketika semua terdengar senyap. Bahkan suara hujan pun terdengar menjauh. Gledek. Seperti bola yang dipukul ke dinding pos ronda. Suara apa itu? Seketika David merapat ke arahku. Suara itu semakin jelas. Tiba-tiba dari arah tengah Slamet menjerit sejadi-jadinya. Kenapa, Met? Kenapa? Kami semua panik melihat Slamet yang menjerit. Itu kata Slamet sambil menunjuk atap di sisi ujung belakang bangunan. Sontak kami semua menengok ke arah di mana Slamet menunjuk. Diar. Kami semua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kami semua diam mematung. Kepala tanpa tubuh, menggantung dan berputar-putar seperti gangsing dengan bentuk yang mengerikan. Matanya juling, hidungnya keroak, serta mulut cakil dengan banyak darah. Suara batuk yang keluar dari mulut si kepala buntung itu. Darahnya memercik ketika dia batuk. Lendir merah meleleh dari hidung dan ujung mulutnya. Tersadar, kami semua lari sejadi-jadinya tanpa melihat kondisi dan memperhatikan sekitar. Badan basah kuyup saat kami sudah berada di depan musola. Selamat, ujar David. Ya, akhirnya kita selamat, kataku dengan nafas terengah-engah, masih syok dengan kejadian tadi. Selamat ketinggalan, David melanjutkan bagai orang yang terkena asma. Goblok, kok ditinggal? Piye toh? Ujarku marah-marah. Matamu, kamu sendiri aja larinya paling cepet, jawab David tidak mau kalah.
Ya wes, ini terus gimana dengan Slamet?" kata Nando sambil mencoba menenangkan kami berdua. "Terus nanti kalau Slamet dimakan setan gimana?" Sejenak kami diam. Kami lihat sudah tidak ada orang di sekitar kami. Sedangkan kami tahu Slamet hanya tinggal dengan neneknya karena memang dia anak yatim. Tidak tega jika harus membuat neneknya khawatir. Kami berempat akhirnya memutuskan untuk kembali ke pos ronda itu. Sesampainya di dekat pos ronda, kami melihat Slamet meringkuk di ujung pos. Tangis lirih terdengar dari bibir Slamet. "Met, Slamet." "Shh, panggil Agus. Kami semua enggan untuk mendekat ke arah pos ronda. Bangunan itu sekarang terlihat benar-benar menyeramkan, dengan lampu yang bergoyang-goyang terkena angin. "Met, Slamet, ayo pulang." Sekali lagi Agus memanggil Slamet. Dengan lambat, Slamet yang duduk di ujung pos menaikkan mukanya. "Pulang kemana, Gus?" Namun, saat kami semua melihatnya, dar, perasaan kami bagai disambar geledek. Muka Slamet penuh dengan darah. Lidahnya menjulur, meneteskan air liur. "Aku ikut pulang ya, jangan ditinggal." Seketika kami berempat menjerit sambil berlari sekuat tenaga. Tidak ambil pusing, kami mengikuti orang yang paling depan, yaitu Nando. Dengan terengah-engah, kami di rumah Nando dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Selepas kejadian itu, kami semua tidak berani lagi bermain petak umpet atau apapun selepas Isya. Kami lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Sedangkan Slamet ternyata waktu itu ikut lari. Tapi karena dia paling belakang, kami semua tidak tahu kalau ternyata dia langsung pulang menuju rumahnya. Selesai. Oke, itulah kisah seram yang saya bacakan melalui tweetnya Netra Kala ya. Jadi ini semua akibat ulahnya Slamet ya sebenarnya ya. Tapi ya nggak tahu juga sih, namanya juga apes, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ketemu setan. Dan untungnya ternyata saya pikir itu setannya itu maksudnya itu jadi-jadiannya Mbak Mardi itu tadi, yang meninggal itu tadi, ternyata bukan setan dalam bentuk lain. Baik, mungkin itu saja cerita dari saya. Dan pesan saya, bagi kalian yang suka bermain petak umpet, lakukanlah di siang hari, jangan malam hari ya. Karena juga berbahaya. Takutnya ya kalian bisa berpapasan dengan mereka yang tak kasat mata gitu. Oke, mungkin itu saja pesan dari saya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.